Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Susanti, NPM 180 120 10217. Di sini saya akan memaparkan materi uji kompetensi tenaga pemasar operasional. Dalam aktivitas pemasaran, sangat penting dilakukannya strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang tepat dilakukan yaitu strategi STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Segmenting adalah aktivitas pemasaran di mana membagi suatu pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kategori tertentu. Lalu, targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan setelah adanya proses segmenting, sehingga dalam hal ini perusahaan memilih kelompok atau segmen mana yang akan dilayani oleh perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu positioning, di mana dalam hal ini perusahaan harus menempatkan produk atau merek di dalam benak masyarakat atau konsumen berdasarkan segmen yang dipilih. Segmentasi di dalam perusahaan didasarkan oleh kategori-kategori tertentu. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, yaitu segmentasi berdasarkan umur, gender, status sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu segmentasi geografis, yaitu segmentasi berdasarkan kota atau tempat tinggal konsumen, sehingga perusahaan dapat mampu mengenali budaya dan cara berbicara atau cara berkomunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Lalu yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu segmentasi berdasarkan hobi, gaya status sosial, gaya hidup, dan ketertarikan pelanggan terhadap tren tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, yaitu segmentasi berdasarkan kebiasaan konsumen dalam membeli sebuah produk. Setelah dilakukannya segmentasi perusahaan, selanjutnya yaitu mengidentifikasi target segmen. Nah, dalam mengidentifikasi target segmen ini, ada 3 faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu kemudahan akses. Dalam hal ini, perusahaan harus memilih pasar yang mudah diakses baik oleh perusahaan maupun oleh konsumen. Yang kedua yaitu kita mempertimbangkan dan memperhatikan segmen yang kita pilih harus memberikan profit yang besar kepada perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu mempertimbangkan ukuran dan potensi pertumbuhan pasar perusahaan. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning ini adalah langkah terakhir dalam STP marketing. Dalam hal ini, kita dapat membuat cara atau metode untuk memposisikan brand atau merek produk kita ke dalam benak konsumen sesuai dengan segmentasi yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga kita dapat membuat metode marketing mix yang sesuai dengan perusahaan. Lalu dengan pertimbangan, apakah yang membuat pelanggan lebih milih produk kita daripada komputer lainnya yang memiliki produk yang sejenis? Setelah membahas mengenai elemen strategi pemasaran perusahaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen taktik pemasaran perusahaan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bauran pemasaran dan penjualan itu? Jadi, bauran pemasaran adalah suatu kombinasi atau integrasi dari aktivitas pemasaran, di mana terdapat elemen 4P untuk produk barang, yaitu produk, place, price, dan promotion, dan 7P untuk produk barang jasa, yaitu produk, place, price, promotion, process, people, dan physical evidence. Lalu, apa sih yang disebut dengan penjualan? Nah, penjualan ini adalah suatu proses dari aktivitas pemasaran di mana penjual atau penyedia barang atau jasa memberikan suatu komoditas tertentu kepada pembeli dengan harga tertentu. Diferensiasi adalah suatu upaya perusahaan untuk membuat produk yang berbeda dengan kompetitor atau produk sejenis lainnya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, diferensiasi ini dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi konteks, dan diferensiasi infrastruktur. Diferensiasi konten adalah diferensiasi tentang apa value yang akan diberikan perusahaan kepada konsumen. Lalu diferensiasi konteks yaitu diferensiasi tentang bagaimana cara perusahaan menyampaikan value tersebut kepada konsumen. Selanjutnya yang terakhir yaitu diferensiasi infrastruktur, yaitu diferensiasi tentang perbedaan kepemilikan teknologi, kapabilitas perusahaan, dan kepemilikan infrastruktur untuk mendukung diferensiasi konten dan diferensiasi konteks. Selanjutnya yaitu elemen-elemen bauran pemasaran. Elemen-elemen bauran pemasaran
ini sendiri ada 7, yaitu price, product, promotion, proses, people, dan physical evidence. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang produk. Produk yaitu strategi pemasaran di mana perusahaan akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen atau pelanggan. Yang kedua yaitu price, di mana strategi ini yaitu perusahaan dapat memberikan harga yang sesuai dengan nilai wajar atau sesuai dengan produk yang ditawarkan. Lalu yang ketiga yaitu place, yaitu strategi perusahaan di mana produk harus dapat sampai di tangan konsumen. Promotion adalah strategi perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Lalu yang kelima yaitu people, yaitu strategi perusahaan dalam menyediakan kapabilitas sumber daya manusia untuk kegiatan proses. Lalu yang keenam yaitu proses, yaitu strategi perusahaan dalam menyediakan layanan yang baik selama proses transaksi. Yang terakhir yaitu physical evidence, yaitu strategi perusahaan dalam menyediakan kondisi yang kondusif dalam proses pemasaran. Selanjutnya yaitu mengenai elemen value pemasaran perusahaan. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar, huruf, angka, atau kombinasi dari susunan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Layanan atau servis yaitu suatu tindakan atau perbuatan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga kepada pimpinan. Sedangkan proses adalah suatu aktivitas perusahaan untuk menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ekuitas merek adalah hak tambah dalam suatu produk barang atau jasa. Nah, ekuitas merek ini dapat dicerminkan melalui cara pandang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak terhadap atribut suatu produk. Elemen-elemen dari ekuitas merek ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, dan aset-aset hak guna merek yang lain seperti hak paten dan juga saluran distribusi. Dimensi kualitas pelayanan ada 5. Yang pertama yaitu berwujud atau tangible, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan eksistensi kepada pihak eksternal. Yang kedua yaitu keandalan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Elemen yang ketiga yaitu ketangkapan, yaitu suatu kebijakan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta informasi yang benar. Yang keempat yaitu jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan juga kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya dari konsumen atau pelanggan kepada perusahaan. Lalu elemen yang terakhir yaitu empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus atau pribadi kepada pelanggan serta sangat berusaha untuk memahami keinginan pelanggan. Salah satu elemen pemasaran adalah proses yang baik dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Maka dari itu adanya hubungan antara quality, cost, dan juga delivery terhadap proses. Nah, untuk itu diperlukannya produk dengan quality yang baik, harga yang wajar dan terjangkau, dan juga waktu delivery yang secepat mungkin. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.